Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, bisa diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran di pagi ini. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita selalu dapat keberkahan, kemanfaatan kita untuk kehidupan kita di dunia sampai dengan di akhirat. Anak-anak sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, di sini ingin saya sampaikan yang pertama, saya mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 di Surabaya. Selamat mengikuti pembelajaran secara daring. Tahun ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, di mana tahun ini kita dihadapkan oleh wabah pandemik COVID-19, di mana dalam penularannya itu kita bisa saja terjadi di mana saja apabila kontak dengan penderita COVID-19. Nah, untuk itu salah satu solusi adalah kita tetap melakukan kegiatan belajar mengajar, tapi kalian berada di rumah dan kami Bapak Ibu Guru berada di sekolah. Nah, kegiatan ini tidak mengurangi makna daripada proses dari pembelajaran itu. Yang paling terpenting adalah pertama niat kalian, tekad kalian, kemauan kalian untuk bisa. Sudah ada itu, mudah-mudahan semua diberi kemudahan. Baik, yang keduanya saya akan memperkenalkan diri bahwa nama saya Joko Wahono. Kebetulan di sini saya diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah. Nah, rumah Bapak berada di Seputih Banyak, tepatnya di Desa Sumberbaru. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kurikulum dan pembelajaran. Di dalam membahas materi ini, sebetulnya Bapak akan bertanya dulu kepada kalian. Pertanyaan Bapak, mengapa kalian harus menempuh pendidikan dari SD, SMP, kemudian sekarang dilanjutkan ke SMK? Mengapa itu? Kita ketahui bahwa pendidikan itu penting. Karena pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Jadi, dengan adanya pendidikan, kalian akan mulai pengetahuan, akan mulai keterampilan, melalui apa? Melalui proses pengajaran dari Bapak Ibu Guru. Sehingga pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan itu sebagai bekal kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Karena semua cita-cita tidak bisa datang sendiri tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan. Bicara tentang pendidikan, bahwa negara kita juga memfasilitasi semua warganya untuk lebih cerdas. Di mana dalam tujuan pendidikan nasional negara kita itu berbunyi pertama dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak meta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, antara pendidikan dan kurikulum tidak dapat dipisahkan. Nah, sebelum kita membahas tentang kurikulum, bahwa kurikulum itu secara etimologi itu berasal dari kata bahasa Latin, artinya kurir. Itu artinya pelari, kurir artinya tempat berlari. Jadi, bisa dikatakan bahwa suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari mulai dari garis start sampai ke garis finish. Nah, hal ini digunakan di dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana atau pengaturan tentang jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari secara untuk menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Jadi, itu kurikulum. Jadi kalau ibarat disingkatkan bahwa kalian mulai dari masuk di SMK, bagaimana kalian akan mendapat pembelajaran dari mata pelajaran tertentu, kemudian dilakukan pembelajaran kegiatan KPM hingga akhir finish yang kalian ujian, maka satu itu mendapat ijazah. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Nah, di dalam kurikulum ada namanya pembelajaran. Jadi, apa itu pembelajaran? Jadi, kalau namanya pembelajaran itu, seperti kita ini namanya pembelajaran. Itu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu namanya pembelajaran. Dan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, pengusahaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, antara pembelajaran di sini maka akan terjadi aksi dan reaksi antara pendidik dan peserta didik. Nah, peserta didik untuk dapat merespon apa yang disampaikan oleh pendidik, yaitu guru, maka harus terjadi namanya kebiasaan belajar. Gimana itu? Apa itu belajar? Belajar itu adalah satu kejadian perilaku ke arah positif melalui pengalaman. Jadi, dari pengalaman yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bisa jadi bisa. Itu adalah pengarah yang ke positif. Nah, di dalam kurikulum 2013 berdasarkan dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 2, di sana adalah standar nasional pendidikan. Itu dalam prosesnya ada meliputi standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan yang terakhir adalah standar penilaian. Nah, kita akan membahas tentang standar kelulusan khusus pendidikan menengah kejuruan. Di dalam standar kelulusan menengah kejuruan itu tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, berbudi pengerti luhur, memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan,